Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala Al-Baqarah 184. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين Ta'amu miskin. Tepala rokok sih. 184 tepat sih. Kamar ini kamar udah dulu pemangkan lagi. Oh, neraskeun. Nya, kalau bayar Nyambung, kan dia mah ayatnya nyambung. nya. Oh, alhamdulillah. Dia tidak pernah gitu. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana minkum, maka barang siapa di antara kalian maridan dalam keadaan sakit atau ala safarin atau dalam keadaan perjalanan lalu berbuka puasa Iddatun maka wajib mengganti min ayyamin ukhar pada hari-hari lainnya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu dan bagi orang-orang yang berat menjalankannya fidyatun maka wajib membayar fidyah ta'amu miskin dengan memberi makan seorang miskin. Paman tatawwa'a dan barang siapa yang dengan kerelaan hati khairan berbuat kebaikan bahwa khairullah maka dia itu lebih baik baginya. Wa antasumu dan berpuasa kamu khairul lakum lebih baik bagimu in kuntum ta'lamun apabila kamu mengetahui. Ayat 184 merupakan lanjutan dari ayat 183 tentang kewajiban berpuasa di bulan Ramadan.
Kemudian ada ketentuan berikutnya. Di awal-awal diwajibkan puasa itu masih ada pilihan ya. Nah, pertama jelas bagi orang yang sakit atau dalam perjalanan jauh tidak mungkin melakukan puasa, maka boleh berbuka puasa. Tapi fa'idatun min ayyamin ukhar, harus mengganti di hari-hari lainnya, yaitu dengan yang disebut qada, bayar qada. Kemudian wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ini pilihan di awal diwajibkan puasa. Ada orang yang masih bingung melaksanakan puasa. Waduh, kudu makan minum ya kumaha. Maka ada pilihan bagi yang berat menjalankan, boleh tidak puasa dengan cara membayar fidyah ta'am miskin, memberi makan kepada seorang miskin setiap sehari 1 mud ya, atau yang layak untuk 1 porsi makanan setiap hari. Nah, kemudian faman tatawwa khairan bahwa khairul lakum. Barang siapa yang dengan kerelaan hati akan berbuat kebaikan, maka lebih baik baginya, khairullah, lebih baik baginya. Artinya standarnya fidyah itu sehari 1 porsi makanan atau 1 mud bagi orang 1 miskin. Tapi barang siapa yang dengan kerelaan hati ingin lebih dari itu, gitu ya, menurut para mufasir bahwa khairullah itu lebih baik baginya. Jadi aturan itu minimal yang disebutkan di sini. Tapi ayat ini tentang pilihan antara puasa dan bayar fidyah sebetulnya sudah terhapus, ternasah dengan kewajiban melaksanakan puasa. Faman syahida minkum syahra wal yasum, dalam ayat berikutnya. Barang siapa yang menyaksikan atau hadir pada bulan puasa, maka hendaklah berpuasa. Maka pilihan ini antara puasa dan bayar fidyah ternasah, begitu pendapat para ulama. Nah, diriwayatkan pula dari Ubaidillah, dari Nafi', dari Ibnu Umar bahwa hal tersebut sudah dinasah. Tapi menurut Imam Al-Bukhari yang diriwayatkan dari Imam Atta bahwa ia pernah mendengar Ibnu Abbas membaca ayat tersebut, dan ayat tersebut tidak dinasah, karena yang dimaksudkan dalam ayat itu yang tidak mampu berpuasa dan harus membayar fidyah itu bagi orang yang sudah uzur, gitu ya, aki-aki, nini, gitu kan. Ayatnya udah ngora-orangnya anu kronis. Ya, artinya mereka itu memang sudah tidak mungkin untuk berpuasa karena dengan situasi kondisinya. Dan demikian pula dilakukan oleh sahabat Ibnu Abbas. Beliau tidak berpuasa selama 2 tahun itu, dia tidak puasa karena sudah tidak kuat, sudah uzur. Maka dia memberi makan roti dan daging kepada fakir miskin setiap hari 1 porsi makanan ya. Kemudian ada juga yang berpendapat kalau sudah tua renta mah dianggap lagi orok, sama seperti bayi, artinya sudah tidak terkena kewajiban saum. Jadi tidak apa-apa, tidak puasa dan tidak bayar fidyah juga. Tidak puasa atau bayar fidyah, atau pikun begitu ya. Jadi dianggap bayi deh, kembali ke bayi. Nah, ini pendapat Imam Asy-Syafi'i ya. Sama saja seperti bayi. Nah, kemudian pendapat kedua, tidak puasa tapi bayar fidyah. Ini jumhur ulama juga mengatakan demikian secara umumnya. Ulama-ulama salaf juga demikian, ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, tidak puasa tapi tetap bayar fidyah. Mungkin dibayarkannya oleh
wali atau keluarganya. Tapi kalau memang keluarga juga miskin, ya udah gugur kewajiban bayar fidyah. Nah itulah jadi ketentuan puasa ini bukan sesuatu yang memberatkan, ya, tapi tetap harus diperhatikan. Kemudian bagaimana terkait dengan wanita yang hamil dan menyusui? Nah, ini kan biasa menyusui sampai 2 tahun ya, menyusui sampai 2 tahun, berarti kan nyambung gitu. Nah ini juga tergantung nanti. Kalau si wanita ini niatnya tidak berpuasa karena mengkhawatirkan dirinya pribadi, gitu ya, dalam rangka mengurus anak, baik yang hamil maupun yang menyusui, khawatir terhadap dirinya, maka dia cukup mengqadha saja nanti di waktu-waktu berikutnya, di hari-hari berikutnya. Tapi kalau kekhawatirannya bukan hanya dirinya, tapi khawatir terhadap bayi yang dikandung atau bayi yang disusuinya, maka jadi 2 kewajiban kepada wanita tersebut, wajib mengqadha, wajib juga membayar fidyah. Jadi tergantung ke niat, kembali ke niat. Makanya hati-hati dalam dalam berniat, itu harus meluruskan niat. Jadi sudah saja khawatirnya terhadap diri pribadi, jangan dikait-kait dengan orang lain. Jadi double kan? Ya. Nah, demikian ketentuan hukum fikih yang terdapat dalam tafsir ini. Jadi bukan pilihan ini ya, bukan pilihan, tapi ketentuan dari Allah seperti itu. Jadi yang lebih baik berpuasa tetap selama kita kuat. Kalau sudah tidak kuat dan tidak mungkin secara medis misalnya, itu sudah tidak masalah, diperbolehkan tidak berpuasa. Mudah-mudahan kita semua sampai di bulan Ramadan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.